Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwati fillah, baik hadirin jamaah Masjid An-Nafi Dago yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah dan beberapa radio lain, pemirsa beberapa TV dan para netizen. Alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk melanjutkan bahasan kitab Fiqih Al-Asmaul Husna. Pekan lalu kita sudah membahas dua nama Allah, Al-Hafidh dan Al-Hafidh. Sekarang kita lanjut Al-Wali dan Al-Maula. Dua nama ini, Al-Wali dan Al-Maula, beberapa kali disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Adapun Al-Wali diantaranya surah Asy-Syura ayat 9 Allah menyatakan Amittakhadhu min dunihi awliya'a Fallahu huwal wali wa huwa yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau apakah mereka mengambil wali-wali lain selain Allah? Padahal Allah lah wali yang sebenarnya. Dia yang menghidupkan semua yang mati dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Juga dalam Asy-Syura ayat 28, wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah wa huwal waliyyul hamid. Dialah Allah yang telah menurunkan hujan setelah mereka putus asa. Kemarau panjang, paceklik gitu, gersang, kering, putus asa. Baru Allah turunkan hujan dan Allah menebarkan rahmatnya. Dan dialah wali dan al-hamid. Dalam An-Nisa 45, wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Cukuplah Allah sebagai wali dan cukuplah Allah sebagai penolong. Itu beberapa ayat yang menerangkan wali sebagai nama sekaligus sifat Allah. Adapun maula dalam Al-Hajj 78 Allah berfirman wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Berpegang teguhlah kalian kepada Allah karena dialah maula kalian. Dialah sebaik-baik maula dan sebaik-baik penolong. Ali Imran 150 menyatakan balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Allah lah maula kalian dan dialah sebaik-baik penolong. At-Tahrim ayat kedua menyatakan wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Allah lah maula kalian dan dia maha mengetahui dan maha al-hakim. Itu ayat-ayat yang memuat al-wali dan al-maula sebagai dua nama bagi Allah yang di dalamnya mengandung sifat dari makna yang terkandung di dalamnya.
Apakah makna al-wali atau al-maula? Al-wali dan al-maula itu mencakup banyak makna. Bisa berarti mengurus, mengatur, menguasai. Bisa berarti memelihara, mendidik atau membimbing. Bisa berarti memberikan perlindungan, pertolongan, dukungan, dan termasuk mengampuni. Secara umum, perwalian Allah kepada hamba-hambanya ada dua makna. Pertama, makna umum. Makna umum dari wali adalah hiya tasrifuhu subhanah wa tadbiruhu li jami'il kainat wa taqdiruhu 'alal ibad ma yuridu min khairin wa syarrin wa naf'in wa dharrin. Makna umum dari wali adalah mengatur, memanage dan yang mengatur dan memanage seluruh alam ini, serta mentakdirkan sekehendak Allah bagi hamba-hambanya, baik takdir yang baik ataupun yang buruk, yang bermanfaat ataupun yang madarat. Itu pertama. Kedua, di dalamnya juga mengandung makna seluruh kekuasaan bagi Allah. Dan seluruh hamba taat kepada pengaturannya. Tak bisa keluar seorang pun dari mereka dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan dari keluasan dari kekuasaan Allah azza wa jalla. Jadi makna umum dari wali adalah mengatur, memanage, mentakdirkan, menguasai, dan ini mencakup semua makhluk. Malaikat, jin, manusia, hewan, manusia juga baik yang mukmin, yang kafir, yang baik ataupun yang durhaka. Semuanya Allah menjadi wali bagi mereka. Maknanya mengatur kehidupan mereka, memanage mereka, menetapkan takdir, dan menguasai mereka. Dan mereka harus tunduk taat kepada pengaturan Allah yang kauni. Yang kauni itu yang berupa bahasa kitanya hukum alam yang Allah terapkan di alam ini. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 62, "Tsumma ruddu ilallahi maulahumul haqq, ala lahul hukmu wa huwa asrul hasibin." Kemudian mereka akan dikembalikan kepada Allah sebagai wali mereka yang sebenarnya. Mereka yang dimaksud adalah seluruh makhluk. Termasuk orang kafir, ya. Semua akan dikembalikan kepada Allah sebagai wali mereka yang hak. Ingatlah, milik Allah lah hukum dan dialah secepat-cepat penghisab. Penghisab yang paling cepat. Dalam surah Yunus ayat 30, hunalika tablu kullu nafsim ma aslafat waruddu ila Allahi maulahumul haqq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Di sana, maksudnya di sana itu di hari kiamat di padang mahsyar. Setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan amal yang sudah mereka lakukan. Lalu mereka akan dikembalikan kepada Allah sebagai maula mereka yang sebenarnya.
Dan hilanglah dari mereka apa yang mereka ada-adakan dahulu ketika di dunia. Makna bahwa Allah sebagai maula bagi orang-orang kafir adalah Allah menguasai mereka, mengatur mereka dengan pengaturan yang Allah kehendaki, dan itu tidak bertolak belakang dengan surah Muhammad ayat yang ke-11, dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Yang demikian itu karena Allah maula bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang kafir tidak memiliki maula. Maksud orang kafir tidak memiliki maula adalah tidak memiliki yang melindungi mereka, yang mencintai mereka, yang memberi taufik dan menolong mereka. Nah itu maula dengan makna khusus nanti. Itu semua khusus bagi orang-orang mukmin. Orang kafir nggak punya hak, nggak punya bagian. Orang kafir tidak dicintai oleh Allah, tidak diberi taufik, tidak diberikan pertolongan, tidak diberikan dukungan, bahkan bagian yang mereka akan dapatkan adalah kerugian. Mereka terhalang dari semua itu. Penolong orang kafir itu, wali orang kafir itu hanyalah syaitan. Dan tempat mereka kembali hanyalah neraka sebagai seburuk-buruk tempat kembali. Dalam surah An-Nahl 62 Allah menyatakan fazayyana lahum syaitanu a'malahum fahuwa waliyuhumul yawma walahum adzabun alim. Syaitan menghiasi amal-amal mereka, amal orang-orang kafir, amal orang-orang musyrik yang buruk, yang jelek, yang gopet, dihiasi oleh orang kafir sehingga nampak seolah-olah itu adalah baik, indah, bagus gitu. Modern, ngetren, sporty, macam-macam yang kayak gitu. Dihiasi sehingga amal buruk jadi dianggap jelek. Anggap buruk jadi dianggap bagus. Perbuatan syirik disebut kearifan lokal. Sehingga gitu tak. Dihiasi, makanya dianggap indah. Nah kata Allah, fahuwa waliyuhum. Setan itu menjadi wali bagi mereka. Al-yawma fahuwa waliyuhumul yawma, pada hari ini setan menjadi wali bagi mereka, walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Dalam Al-Hadid ayat 15, fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatu wala minal ladzina kafaru ma'wakumun nar hiya maulakum wa bi'sal masir. Pada hari ini, yaitu hari kiamat, tidak bisa diterima, bisa diambil tebusan dari kalian ataupun dari orang-orang yang kafir. Orang kafir ingin menebus dirinya dari azab, nggak bisa, nggak diterima oleh Allah. Ma'wakumun nar, tempat mereka di dalam neraka, hiya maulakum. Tempat neraka tersebutlah sebagai maula mereka, tempat mereka bernaung. Wa bi'sal masir, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi makna wali yang pertama adalah wali secara umum, artinya menguasai, mengatur kehidupan mereka, menetapkan takdir atas mereka. Itu umum sekali lagi. Baik untuk manusia, binatang, jin, malaikat, Allah lah maula mereka karena Allah yang mengatur mereka. Ini makna pertama, makna wali secara umum. Kedua,
makna wali secara khusus. Dan inilah maksud wali yang banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah perwalian yang agung. Perwalian yang mulia yang Allah khususkan bagi hamba-hambanya yang mukmin. Allah khususkan bagi golongannya yang taat dan wali-walinya yang bertakwa. Perwalian khusus ini mencakup beberapa makna. Makna pertama, inayatuhu wa lutfuhu bi'ibadihil mu'minin. Pertama bermakna inayah. Inayah itu pemeliharaan. Allah memelihara mereka. Memelihara orang-orang mukmin. Memberi taufik kepada mereka dengan cara ditarbiyahlah mereka di atas iman. Dididik, dibina di atas iman dan dijauhkan dari jalan-jalan kesesatan dan kerugian. Ini khusus orang mukmin dibimbing, dibina, diberi taufik, diberi hidayah, dijaga jangan sampai sesat. Siapa yang dibegitukan oleh Allah berarti Allah menjadi wali bagi mereka. Dalam surah Al-Baqarah 257 Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah lah yang menjadi wali bagi orang-orang yang beriman. Nah, lihat salah satu fungsi wali di sini dijelaskan. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Dari kesesatan menuju hidayah. Dari kufur menjadi iman. Dari syirik kepada tauhid. Dari bid'ah kepada sunnah. Dari maksiat kepada taat. Itu maksud Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Karena Allah wali bagi mereka. Salah satu fungsi wali yang Allah terapkan kepada orang-orang beriman mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Dan orang-orang kafir walinya itu adalah taghut. Taghut itu sebaliknya dari Allah. Mereka mengeluarkan manusia dari cahaya kepada kegelapan. Dari benar menjadi salah. Dari mukmin digiring menjadi kufur. Dari tauhid diseret menjadi syirik. Begitulah. Itu fungsi syaitan. Menjalankan fungsi perwaliannya dalam bentuk menyesatkan. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Merekalah orang-orang yang akan menjadi ahli neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini makna wali yang khusus. Yang pertama mencakup makna menjaga, memelihara gitu, mentarbiyah, membimbing. Kedua, wali bermakna memberi ampunan dan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Dalam surah Al-A'raf 155 Allah berfirman, Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Engkau wali kami ya Allah. Nah, salah satu fungsi wali yang disebutkan di sini, ampuni aku, rahmati aku. Ampuni kami, rahmati kami. Karena engkaulah sebaik-baik pengampun. Ini menunjukkan salah satu di antara makna wali mencakup memberi ampunan dan memberi rahmat. Ini yang kedua. Ketiga, makna
wali yang khusus kepada orang mukmin juga mencakup ta'yid dan nasr alal a'da. Ta'yid itu dukungan, nasr itu pertolongan dalam menghadapi musuh, memberi dukungan, menguatkan, memberi bantuan dan pertolongan kepada orang-orang mukmin dalam menghadapi musuh, dalam menghadapi orang kafir. Dan ini terungkap dalam beberapa ayat. Di antaranya surah Al-Baqarah 286, surah yang terakhir, ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah ini. Doa kita yang sering kali kita baca, Anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Anta maulana, engkaulah maula kami. Nah, salah satu di antara fungsi maula dalam ayat ini adalah memberi pertolongan. Fangsurna alal qaumil kafirin. Tolong kami dalam menghadapi orang-orang kafir. Senada dengan ini surah Ali Imran 150, Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Allah lah yang menjadi maula bagi kalian dan dia sebaik-baik penolong. Maksud maula adalah yang memberikan pertolongan karena dialah sebaik-baik pertolongan. Ketika dulu Abu Sufyan belum masuk Islam, masih musyrik, atau terjadi perang Uhud. Saat itu Abu Sufyan masih menjadi panglima di pasukan orang kafir. Dengan bangganya Abu Sufyan menyatakan, Lanal Uzza wa la Uzza lakum. Kami mah punya Uzza, kalian mah tidak punya Uzza. Uzza itu siapa? Nama berhala. Uzza itu dulunya Lata, Uzza orang soleh. Dulunya mah berjasa bagi bangsa Arab. Setelah mati lalu untuk mengingatkan jasa-jasa mereka, kesolehan mereka, dibuat patungnya. Sekali orang. Awal di generasi awal tidak disembah. Tidak dikultuskan, ini mah hanya untuk mengenang jasa-jasanya bagi bangsa mereka. Jadi tingginya juga tidak puluhan meter, paling 2 meteran meren. Nah, tapi di generasi kesekian, setan datang dulu, nenek moyang kalian menyembah ini nih, sok sembah, akhirnya nyembah. Sampai di zaman Nabi SAW diutus jadi sesembahan. Uzza tuh. Diambil dari kata Al-Aziz sebagai salah satu di antara nama Allah. Kata Abu Sufyan, Lanal Uzza wa la Uzza lakum. Kita mah punya Uzza, kalian mah tidak punya. Kedengaran oleh Nabi SAW. Juga oleh para sahabat. Maka kata Nabi kepada para sahabatnya, ajibu, jawab. Jangan diam aja. Qalu ma naqul, para sahabat bertanya, gimana jawabnya? Apa yang harus kami katakan? Qulu Allahu maulana wala maula lakum. Allah lah maula kami, kalian mah tidak punya maula. Maula yang dimaksud di sini adalah penolong yang akan menolong, membantu di dalam peperangan ini. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Itu yang ketiga. Jadi makna ketiga dari makna al-wali secara khusus adalah memberikan dukungan dan pertolongan dalam menghadapi musuh. Jadi yang pertama tadi makna wali wali khusus ya. Wali secara khusus memberikan bimbingan, pengawasan, ya, kemudian pendidikan, menjaga mereka dari kesesatan. Kedua, mengampuni dan memberi rahmat. Ketiga, memberikan dukungan dan pertolongan. Keempat,
Wa taqtadi kadzalik mannahu alaihim yaumal qiyamah bidukhulil jinan wan najah minan anin niran. Makna wali secara khusus juga mencakup anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin pada hari kiamat dalam bentuk dimasukkannya ke dalam surga dan diselamatkannya dari api neraka. Jadi Allah wali bagi orang beriman mencakup mana Allah akan berikan anugerah kepada mereka. Pemberi anugerah. Anugerah terbesar masuk ke surga diselamatkan dari api neraka. Allah menyatakan dalam beberapa ayat di antara Al-An'am 127 lahum darus salami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagi mereka, maksudnya bagi orang-orang mukmin, ada negeri yang penuh keselamatan di sisi Allah, surga. Kenapa? Wa huwa waliyuhum, karena Allah wali mereka. Salah satu fungsi wali yang Allah jalankan di dalam hal ini adalah memberi surga sebagai negeri keselamatan. Kenapa mereka diberi surga? Bima kanu ya'malun, karena sebab amal-amal yang mereka lakukan. Mereka masuk surga itu sebabnya apa? Karena sebab amal. Karena amal mereka bagus, Allah masukkan ke dalam surga. Penyebab masuknya mereka ke surga adalah amal. Itu ayat banyak. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Surga itu sebagai balasan karena sebab amal-amal mereka. Jadi penyebab mereka masuk ke dalam surga apa? Amalan. Bukankah ada hadis seseorang tidak masuk surga karena amalnya, tapi karena apa? Rahmat. Hadis ini betul apa salah? Betul, hadis itu sahih. Tapi kenapa ayat menyatakan orang masuk surga karena amal? Sepintas seperti apa? Bertubrukan. Seperti kontradiktif. Ya, memang seperti bertubrukan. Kalau seperti berarti tidak bertubuh. Anak ini seperti monyet. Monyet bukan? Bukan. Cuma mirip. Tapi bukan. Ayat dan hadis tadi seperti bertubrukan. Iya, seperti. Tapi tidak bertubrukan. Diterangkan oleh para ulama. Di antara Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah. Huruf B di dalam ayat ini seperti bima kanu ya'malun, mereka masuk surga. Bima kamu ya'malun, bi di sana maknanya bisababiyah, karena sebab amal-amal mereka. Mereka masuk surga karena sebab amal-amal mereka. Adapun bi dalam hadis bahwa seorang la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Seseorang tidak akan masuk surga bi amalihi, dengan amalnya. Bi di sini bukan bi sababiyah, bukan diterjemahkan seseorang masuk surga tidak akan masuk surga karena sebab amalnya. Bi di sana bukan sababiyah. Bi di sana lil muqabalah. Seseorang tidak akan masuk surga sebagai muqabalah atas amalnya. Muqabalah itu bahasa kita nama honorarium. Upah, buruh. Jadi surga bukan upah bagi amal. Karena gak sebanding lah ya. Amal kita gak seberapa. Tapi surga bayarannya wah. Bukan seberapa lagi, beberapa. Bukan beberapa lagi. Gak ada bandingnya. Sering saya ungkap, amal kita mah
untuk membayar nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia aja nggak akan terbayar dengan amal kita, ya enggak. Kalau umpamanya Allah menyatakan, kalau kamu sholat nggak khusus, saya cabut satu mata kamu. Apakah kira-kira kita bisa lalai dalam sholat? Enggaknya, siun, takut ini mata hilang satu. Makanya dari awal takbir pasti fokus, pasti konsentrasi. Andai semua nikmat Allah itu harus dibayar oleh ibadah dengan sepadan gitu, niscaya amal kita tetap belum sepadan untuk membayar semua nikmat yang Allah berikan. Baru satu mata nikmat nih. Belum ada nikmat telinga, belum ada nikmat hidung, belum ada nikmat seluruh organ-organ vital dalam tubuh kita. Ada jantung, ada ginjal, ada paru-paru, ada pankreas, ada hati, ada usus, ada macam-macam. Itu aja nggak akan terbayar. Belum udara, oksigen. Oksigen itu kalau beli mahal loh. Ini Allah berikan gratis gitu kepada kita. Nah, harus dibayar dengan ibadah kita, nggak akan terbayar. Apalagi ini untuk dibayar dengan surga, nggak sebanding. Jadi surga bukan upah bagi amalan kamu. Terus sebagai apa tuh? Rahmat tuh ya, merahmat Allah kepada kamu. Itu maknanya. Tapi kamu nggak akan bisa masuk surga kalau nggak beramal. Kamu gak akan dapat rahmat Allah yang memasukkan kamu ke surga kalau kamu gak beramal. Jadi tetap penyebab kita masuk surga itu amal. Amal menyebabkan kita dapat rahmat dari Allah. Rahmat inilah yang membuat kita ke surga. Tapi sekali lagi surga bukan muqabil. Surga bukan upah bagi amal-amal yang kita lakukan. Faham atau mengerti? Faham dan mengerti. Jadi Allah menyatakan salah satu di antara kandungan wali adalah Allah masukkan orang itu ke dalam surga karena amal-amal mereka. Allah menyatakan lahum darus salami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagi mereka akan disiapkan Darussalam, negeri yang penuh keselamatan di sisi Rabb mereka karena Allah lah wali bagi mereka. Bima kanu ya'malun, karena amal-amal yang mereka lakukan. Jadi salah satu di antara isi kandungan makna wali dengan makna khusus adalah memberikan anugerah dalam bentuk surga. Dalam Fussilat ayat 30 sampai 32, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un nuzulan min ghafur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah. Istiqamah di atas keimanan. Istiqamah ini adalah istilah yang hanya digunakan dalam konteks kebaikan. Istiqamah di atas keimanan. Istiqamah di atas ketaatan, di atas kesabaran. Tidak boleh diterapkan untuk yang buruk. Istiqamah di atas maksiat. Bukan, nggak boleh. Istiqamah di atas kebid'ahan. Enggak. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah. Istiqamah itu
continue di atas keimanan sehebat apapun godaan. Teguh tangguh, kokoh kuat bagaikan batu karang di lautan. Tidak lekang kena panas, tidak luntur kena ibun. Ini peribahasa, masa nggak tahu. Teluntur ku ibun, telaas ku panas. Teunggut kalinduan, tegedag keanginan. Tecuut kanu hideng, teponteng kanu koneng. Telancak linci luncat mulang, udar tina tali gadang. Itu istiqomah. Tulis, itu jarang keluar dari ustadz manapun perkataan itu. Kayaknya bahasa Sunda itu begitu. Banyak ungkapan indah untuk sebuah istilah gitu ya. Dan tidak ada dalam bahasa lain. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah lalu istiqamah. Maka para malaikat akan turun kepada mereka untuk membisikkan. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Takut dan sedih ini dua perasaan yang sama. Tidak nyaman gitu hati. Tapi penyebabnya berbeda. Kalau sedih mah penyebabnya masa lalu, keburukan masa lalu. Ada musibah, kita sedih, dihina orang, kita sedih, hilang uang, kita sedih. Itu ketidaknyamanan karena masa lalu yang buruk. Kalau khauf, bahasa kitanya khawatir gitu. Ketidaknyamanan karena masa yang akan datang. Ketidakpastian tentang apa yang akan dialami. Mungkin baik, mungkin buruk. Keburukannya juga kayak gimana. Kita khawatir, itu takut. Itu juga tidak nyaman. Kata Allah, malaikat akan turun. Membisikkan kepada mereka, jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'an. Tapi berbahagialah dengan surga yang telah Allah janjikan untuk kalian. Dijanjikan surga. Kenapa dijanjikan surga? Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya. Karena kamilah wali-wali kalian. Baik dalam kehidupan di dunia ataupun dalam kehidupan di akhirat. Di sini Allah menggunakan kata-kata kami. Kenapa? Karena Allah melibatkan makhluk dalam pelaksanaan dari fungsi kewalian. Itu memasukkan mereka ke dalam surga, membisikkan bisikan yang menenangkan, menenteramkan. Allah libatkan makhluk berupa malaikat. Makanya disebut kami. Kami wali kalian. Kami yang dimaksud Allah dan para malaikatnya. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidz. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Menyebutnya kami. Karena malaikat terlibat di sini dalam penurunan Al-Qurannya, yaitu Jibril. Wa inna lahu lahafidun. Kami juga yang akan memelihara kami. Karena Allah melibatkanlah makhluk dalam memelihara Al-Quran ini. Ada Al-Quran palsu, dilibatkanlah manusia. Disadarkan para ulama itu ada Quran palsu, ya. Digerakkan orang-orangnya untuk menghubungi penguasa, jalankan fungsi kekuasaannya untuk memberantas upaya pemalsuan Al-Quran. Begitulah. Akhirnya terpelihara sampai hari kiamat. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah. Kami wali kalian dalam kehidupan dunia sampai akhirat. Dan bagi kalian akan memperoleh apapun yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian. Di dalam surga. Di dalam surga apapun yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Sampai ada yang nanya waktu daurah, Ustadz di sana bisa futsal enggak? Dia pasti jurig futsal ya.
Bisa kalau memang kita menginginkannya. Ada tapinya enggak? Enggak ada tapi silakan. Ya, ada cuma. Kalau sekarang antum pengantin baru nikah nih. Ba'da Isya diajak futsal oleh kawan. Futsal yuk. Malam pertama tuh. Pilih mana, Cing? Mending futsal, mending berdua dengan istri. Jangankan pengantin baru sudah setahun juga malam-malam saya diajak futsal, nggak mau, mending di kamar dengan istrinya. Nah, meni dehem. Basuki dehem. Sigana nyindir. Nah, di sana. Jadi di surga bidadari banyak punya kita. Tidak hanya 1-2, bisa banyak bidadari. Ada yang ngajak futsal mending mana coba? Ada yang hayu futsal yuk gitu, lapang udah siap. Silakan. Saya punya banyak bidadari. Tapi kalau mau bisa saja gitu. Karena Allah menyatakan walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Walakum fiha ma tad'un. Semua yang kita inginkan akan disediakan. Apa di surga ada si montong? Ada. Kalau kita mau. Iya. Bagi yang mau. Kan tidak semua orang suka si montong. Di sini ada yang enggak suka durian? Ada ya, mungkin ada banyak. Kalau saya termasuk yang suka. Syekh kemarin suka tuh. Saya siapa? Fahad dikasih si montong. Saya tanya. Apa dia jawab? Laukana montong imro'atan fa'uzawijuha. Seandainya si montong itu wanita, saya sudah nikahi dia. Gitu kata dia. Lalu nanya ke saya. Kata dia, fi montong huna, katanya. Di sini ada montong enggak? Gitu. Maksudnya montong dalam tanda petik. Tapi Ustaz Yusuf memperingati. Ada kesamaan akhwat dengan montong. Apa? Sama-sama berduri. Bila tak hati-hati bisa menyakiti. Bila tidak mampu memperlakukannya bisa melukai. Betapa banyak ikhwan yang terluka, tersakiti karena si montong. Yang berduri. Hati-hati. Intermezzo aja itu. Jadi perwalian yang keempat bermakna memberi anugerah berupa surga kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah telah menjelaskan dalam Al-Quranul Karim beberapa sebab yang menyebabkan manusia memperoleh perwalian dari Allah. Orang yang memperoleh perwalian dari Allah seringkali disebut dengan wali. Wali ini maknanya dua. Bisa isim fa'il, bisa isim maf'ul. Bisa subjek, bisa objek. Kalau subjek pelaku, kalau objek yang memperoleh perlakuan tadi ya. Wali ini mencakup dua makna. Allah wali dalam arti memberikan anugerah, memberikan dukungan, memberikan perlindungan dan seterusnya. Bisa juga manusia menjadi wali bagi Allah dalam arti dia yang memperoleh kasih sayang Allah, memperoleh perlindungan dari Allah, memperoleh pertolongan dari Allah. Makanya orang-orang yang dicintai oleh Allah, dilindungi oleh Allah juga disebut wali Allah. Jamaknya aulia. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Yunus 62 sampai 64. Ala inna aulia Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun.
Lahumul busra fil hayatid dunya fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Allah berfirman, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah. Wali Allah di sini sebagai objek. Yaitu orang-orang yang dikasihi oleh Allah, dilindungi, dibimbing oleh Allah dan seterusnya. Adalah mereka itu tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak akan berduka cita. Merekalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka akan ada kabar gembira dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan tidak ada perubahan dalam kalimat Allah. Itulah keberuntungan yang besar. Ayat ini menjelaskan dengan gamblang syarat untuk menjadi wali Allah cuma 2. Iman dan takwa. Karena Allah menyatakan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang wali Allah itu orang beriman dan bertakwa. Maka berkata Syekh Abdul Razak setelah mengutip ayat ini, fala tunalu wilayatullahi illa bil imani shadiq wa taqwallah fi sirri wal alaniyah wal ijtihad fit taqarrubi ilaihi bi faraidil Islam wa raghaiibid din. Tidak akan teraih kewalian Allah kecuali dengan iman yang benar dan takwa kepada Allah baik ketika menyendiri maupun ketika berada di hadapan orang banyak. Ketika berada di hadapan orang banyak menjaga ketakwaan gampang, mudahnya jaim kita. Tapi ketika menyendiri, nah ini nih seringkali bebas sehingga kuda lepas tina gedongan. Ketika di hadapan orang banyak kita sesoleh malaikat. Ketika menyendiri kita sebejat iblis. Ada yang begitu? Ada. Ketika berada di hadapan orang banyak kita seolah-olah menjadi wali Allah. Ketika menyendiri kita berubah menjadi wali syaitan. Coba ketika kita menyendiri di kamar ceklek. Buka HP, buka tablet, buka laptop, buka komputer. Apa yang kita buka? Internet apa yang kita buka? Apa yang diridhoi oleh Allah atau yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla? Kadang-kadang orang karena merasa aman dari pandangan manusia buka laptop. Nggak ada yang lihat. Yang dibuka apa? Keburukan. Ada enggak anggota dewan yang lagi rapat buka laptop, entah apa yang dibuka, si horeng dari belakang ada CCTV-nya. Nyebar. Yang dibuka yang buruk, maksiat. Yang dibuka judi online atau apa, kan viral. Gak sadar dia. Kebiasaannya ketika menyedih ke bawah-bawah, ketika dia di hadapan orang banyak, aman nih, dikiekin. Agak ditutup, kiri kanan nggak lihat. Di belakang nggak kepantau, ada CCTV di sana. Nah kayak gitu. Bertakwa ketika menyendiri ataupun ketika berada di hadapan orang banyak dan bersungguh-sungguh dalam bertaqarrub kepada Allah dengan cara menerapkan prinsip Masjid Al-Furqan di Jalan Jurang. Kalau kita mau ke Masjid Al-Furqan di Jalan Jurang, di gerbangnya itu ada figura apa? Gapura. Tulisan ngajeblak bahasa Sunda, fardu kalaku, sunnah kalampa. Ayah gubernur lagi di dia. Yang fardu dilakukan, yang sunnah dilaksanakan. Itu resep untuk bisa menjadi wali Allah. Tidak bisa teraih ketakwaan, keimanan, predikat sebagai wali Allah kecuali dengan menerapkan prinsip fardu kalaku, sunnah kalampa. Ini diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Allah Azza wa Jalla berfirman. Ini namanya hadis qudsi. Apa kata Allah? Man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa orang yang memusuhi waliku, aku ajak perang kepada mereka. Aku kumandangkan genderang perang kepada mereka. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Dan tidak ada taqarrub yang dilakukan oleh seorang hamba kepadaku dengan sesuatu pun yang lebih aku sukai dibanding melaksanakan apa-apa yang aku fardukan kepada dia. Jadi taqarrub yang paling Allah sukai adalah melaksanakan amalan-amalan fardu. Amalan-amalan yang wajib, sholat yang 5 waktu, saum Ramadan, zakat, haji bagi yang mampu. Itu amalan-amal fardu sebagai cara bertaqarrub yang paling Allah cintai. Nah, lalu setelah itu, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku tidak henti-hentinya bertaqarrub, mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya. Yang fardu dilakukan, yang sunnah dilaksanakan. Tadi apa bahasa Sundanya teh? Fardu kalaku, sunnah kalampah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtashu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in sa'alani la'utiyannahu, wa la in ista'adha bi la'idhannahu. Kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku akan menjadi tangannya yang dengan tangan itulah dia itu bertindak. Aku akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Kalau dia minta sesuatu kepadaku, aku akan kasih. Kalau dia butuh perlindungan, pasti akan aku berikan perlindungan. Ini resep untuk menjadi wali Allah Azza wa Jalla. Orang yang dicintai dan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Resepnya tadi, fardu kalaku, sunnah kalampah. Tulis itu, bagus. Wali Allah yang paling utama tentu saja adalah para nabi. Semua nabi adalah wali Allah. Ada wali Allah selain nabi? Banyak. Orang-orang mukmin juga wali Allah. Tapi yang paling utama adalah para nabi. Dan para nabi yang paling utama adalah para rasul. Setiap nabi belum tentu rasul. Tapi setiap rasul pasti nabi. Apa bedanya? Kalau rasul mah diberi wahyu dan diperintahkan untuk disampaikan kepada orang lain. Kalau Nabi mah diberi wahyu tapi hanya untuk diri dan keluarga. Selain keluarga enggak berkewajiban diberitahukan. Contoh Nabi di sini umpamanya Nabi Adam. Beliau bukan rasul. Karena enggak ada manusia lain selain beliau dan keluarganya ya. Nabi Khidir. Itu Nabi tapi bukan rasul. Sezaman dengan Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa juga berguru kepada Khidir ini. Jadi Nabi itu rajulun uhiya biwahyin walam yu'mar bitablighihi. Nabi itu seorang laki-laki yang diberi wahyu tapi tidak diperintahkan untuk disampaikan. Fa'idha umira bitablighihi fahuwa rasul. Kalau diperintahkan untuk disampaikan, dialah rasul. Fakullu rasulin nabiyun walal aqs. Setiap rasul pasti nabi, tapi tidak sebaliknya. Maka di antara, sekali lagi, para wali Allah yang paling utama adalah para nabi.
Para nabi yang paling utama adalah para rasul. Di antara para rasul yang paling utama adalah ulul azmi. Tidak semua rasul ulul azmi, tapi ulul azmi pasti rasul. Dan di antara ulul azmi yang paling utama adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ulul azmi itu 5 menurut salah satu pendapat. Pendapat lain banyak, tapi yang terkuat 5. Yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dulu, Rasul Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad SAW. Jadi yang paling utama adalah Nabi kita Muhammad SAW karena beliau memiliki kadar kewalian tertinggi. Disebabkan karena kadar keimanan dan ketakwaan yang paling tinggi juga. Berdasarkan hal itu, maka wali yang paling tinggi adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan Allah telah memberikan perbedaan yang jelas antara wali Allah dan wali musuh-musuhnya. Wali syaitan. Maka tidaklah seseorang bisa menjadi wali Allah kecuali kalau dia beriman kepada semua ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW dan mengikutinya lahir dan batin. Siapa yang mengklaim, mengaku-ngaku mencintai Allah, menjadi wali Allah, tapi tidak mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, dia bukan wali Allah. Bahkan dia adalah wali syaitan laknatullahi alaih. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kamu ngaku cinta kepada Allah, menjadi wali Allah, ikuti aku. Ikuti Nabi Muhammad SAW. Allah akan cinta kepada kamu. Dalam ayat ini surah Ali Imran 31 Allah menjelaskan siapa yang mengikuti Rasul berarti dia cinta Allah dan Allah akan mencintainya. Siapa orang yang ngaku-ngaku mencintai Allah tapi tidak mengikuti Rasul SAW, dia bukan wali Allah. Ngaku umpamanya wali Allah yang tinggi, wali kutub gitu, entah kutub utara, entah selatan. Atau mursyidnya di bawah walinya. Tapi amalnya penuh bidah. Apalagi setelah mengaku iya ini tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi Allah langsung mengajarkan ke si wali ini tanpa melalui Rasul SAW. Wah itu sudah nyaan sesatna itu mah. Tidak ada satupun orang di kalangan umat Nabi SAW yang diberi langsung ajaran oleh Allah tanpa melalui Rasul SAW. Nggak ada. Kebanyakan manusia ada yang menyangka dirinya wali atau orang lain wali, padahal bukan wali. Bukan wali Allah, ya betul wali, tapi wali syaitan. Pengakuan itu tidak aneh. Orang Yahudi, orang Nasrani menganggap mereka wali Allah dan kekasih Allah. Mereka mengklaim gak akan bisa masuk surga kecuali dari kalangan mereka. Orang-orang Arab juga, orang-orang Arab jahiliyah yang musyrik dahulu mengklaim mereka adalah ahli keluarga Allah karena mereka diamanati oleh Allah untuk mengurus Mekah, untuk mengurus rumahnya. Padahal mereka mengklaim wali Allah, padahal bukan. Allah berfirman dalam Al-Anfal 24, "Wahum yasudduna 'anil masjidil haram wa ma kanu awliya'ah in awliya'uhu illal muttaqun." Mereka orang-orang musyrik itu menghalangi kaum muslimin dari Masjidil Haram, padahal mereka bukan walinya. Bukan wali itu bukan orang yang layak mengurus Masjidil Haram. In awliya'uh, tidak ada yang layak mengurus Masjidil Haram illal muttaqun kecuali orang-orang bertakwa. Jadi
Orang-orang Yahudi menyatakan nahnu abnaullah wa ahibba'uhu. Kami anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Itu orang Yahudi. Orang Nasrani begitu, orang-orang musyrik Arab begitu. Muncul sekarang di zaman Nabi, di zaman kita umat Nabi SAW mengada-adakan amalan penuh bid'ah lalu menganggap wali Allah. Nggak aneh, Yahudi dulu begitu. Nasrani juga dulu begitu, orang-orang musyrik Arab juga begitu, gitu ya. Bahkan kalangan mulahidah yang menyatakan wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu Allah manunggal dengan dirinya. Allah itu menyatu dalam dirinya hanya karena mengklaim dirinya itu orang soleh. Allah menyatu dalam dirinya. Tak ada perbedaan antara Allah dengan dirinya. Lalu mereka mengklaim wali Allah. Padahal pada hakikatnya adalah wali syaitan laknatullahi alaih. Untuk mempertegas siapa wali Allah, wali syaitan, sampai-sampai para ulama mengarang kitab khusus. Di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau mengarang satu buku, ini sudah diterjemahkan. Judul aslinya Al-Furqan Baina Awliyaullah wa Awliya'i Syaitan. Perbedaan antara wali Allah dengan wali syaitan. Diterangkan di sana ciri-cirinya. Banyak orang yang ngaku wali Allah atau dianggap wali Allah, tapi tidak melaksanakan kewajiban, tidak sholat, tidak saum, malah mabuk, berjudi, bahkan berzina. Tapi mengklaim wali Allah atau dianggap wali Allah. Ketika kita katakan mereka enggak sholat, enggak pernah kelihatan sholat. Oh, sholat mereka beda dengan sholat kita-kita. Kalau sholat mereka beda dengan sholat kita, kalau kita sholat mengikuti Rasulullah SAW, lalu sholat kayak apa dia? Oh, ketika mereka mabuk, ketika mereka berzina itu hanya fisiknya aja. Kalau psikisnya itu sedang dekat dengan Allah. Na'udzubillah. Kan pokoknya dicarilah alasan-alasan yang semakin didesak, semakin gak masuk akal, semakin jauh dari tuntunan Quran Sunnah. Ya. Ada dianggap wali Allah telanjang, tidak pakai baju. Wah, dimuliakan, diagungkan. Bagaimana mungkin? Berdasarkan hal itu, kenali siapa wali Allah dan siapa wali syaitan, dan merujuklah kepada keterangan yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Inilah penjelasan tentang dua nama Allah, Al-Wali dan Al-Maula. Ya. Cukup sampai di sini, insyaallah kita lanjut penjelasan berikutnya di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Kita masuki sesi tanya jawab. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana saya harus menyikapi ujian berupa musibah terkait harta, yaitu ditipu rekan bisnis dan hutang dalam jumlah besar yang tidak kunjung dibayar oleh saudara padahal dia mampu. Terkadang hati ini lemah bila ingat semua itu. Sehingga sering berandai-andai. Andai dulu saya tidak begini dan begitu. Mohon nasihat agar saya ikhlas dan bisa bersyukur dengan apa yang ada saat ini. Sama, ini senasib dengan saya. Pernah ditipu sampai sekarang gak selesai. Pernah juga investasi sampai sekarang gak ada berita. Tebeja, tecarita. Apa yang harus kita lakukan? Lihat, kalau orang itu punya kemampuan untuk membayar, tagih. Kalau kita kepepet butuh, dia mampu tapi tidak bayar dan ada bukti, coba tuntut secara hukum. Laporkan ke polisi, dia punya hutang, nggak dibayar, sudah masuk tempo, sudah lama, saya butuh, ini buktinya.
Bisa tuh ya. Kalau bisa ditagih-tagih. Kalau ditagih susah, masuk jalur hukum bila buktinya cukup kuat ya. Kalau tidak bisa semuanya itu ya sudah. Kumaha deui ya tuh ya. Kita ikhtiar dengan cara lain, jangan stag di sana. Kalau umpamanya sudah dia mampu tapi nggak ada i'tikad baik, ditagih sudah, ya udah kita fokus kepada urusan lain. Semoga suatu saat ya mau bayar gitu ya. Kalau tidak bayar sampai ke akhirat itu untung bagi kita. Apa untungnya? Nanti pahala dia di-offer ke kita, dosa kita di-offer ke dia. Ya, tidak akan rugi orang yang dizalimi di dunia. Saya keluar dari pekerjaan saya di mana mayoritas karyawan di sana adalah Nasrani. Suatu waktu terjadi sesuatu kepada saya. Tanya sok samar terjadi sesuatu teh apa ya? Saya difitnah oleh salah satu atasan saya yang Nasrani. Saya merasa dizalimi, maka saya keluar dari pekerjaan tersebut. Namun setelah resign saya pun bingung karena belum ada pekerjaan yang lain yang bisa saya dapati. Masuk aja lagi. Apakah jalan saya ini salah? Apakah dengan saya resign Allah sedang menolong saya dari orang-orang kafir? Karena saya pun merasa bekerja di sana tidak berkah, mengetahui sebagian pendapatan saya bersumber dari gereja. Namun saya resign, saya kesulitan untuk menghidupi anak dan istri saya. Cari aja pekerjaan lain yang mayoritas lingkungan kerjanya itu muslim, apalagi yang muslim yang taat, yang nyunah lebih bagus. Usahakan cari pekerjaan lain. Kalau di sana tidak nyaman ya jangan balik lagi ke sana. Kalau di sana ragu sumbernya ya jangan balik ke sana. Kalau di sana dikhawatirkan agama kita akan tergadaikan, jangan balik lagi ke sana. Cari pekerjaan lain. Semoga Allah mudahkan ya. Bila kita mendoakan orang tua, nenek, kakek atau saudara yang telah meninggal dunia, apa pengaruhnya kepada mereka yang ada di alam kubur atau nanti di alam akhirat? Mereka akan, kalau umpamanya mereka terkena azab, akan lebih diringankan azabnya. Bisa dibebaskan? Bisa. Di akhirat ya, ada pengaruh, ada. Umpama kita memintakan ampun Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, ampunan turun kepada mereka. Sehingga mungkin mengurangi azab, mungkin membebaskan mereka dari azab, ya. Termasuk di akhirat. Tadinya mungkin ke neraka, tapi karena doa kita mereka menjadi selamat dari api neraka. Tadinya umpamanya mereka harus campur azab yang sangat pedih, yang sangat keras. Tapi karena doa kita lebih diringankan lagi. Itu berpengaruh besar. Kepada mereka yang berpengaruh, kepada kita yang mendoakannya juga berpengaruh. Dan pengaruhnya insya Allah baik. Punten, apa untuk orang tua dan orang lain, apakah ada perbedaan? Ada perbedaan dari segi lebih mustajabnya doa kita untuk orang tua dibanding untuk orang lain. Tapi sama-sama punya pengaruh. Ada hadis bahwa seseorang di akhirat memperoleh pahala yang besar. Banyak. Dia bingung. Kata dia, Rabbi anna li hadha. Ya Allah, dari mana saya dapat pahala sebanyak ini? Rasanya belum pernah beramal amalan yang pahalanya sebanyak ini. Dijawab, min istighfari waladika lak. Ini istighfar anakmu untukmu. Jadi istighfar anak menghasilkan pahala bagi orang tua yang sudah meninggal. Plus kalau doa anak itu dikabul, diampuni. Diampuni dosanya, diberi pahala atas doanya. Doa anaknya ya. Jadi pengaruhnya lebih besar.
Apakah ucapan bila terkena musibah yang sesuai innalillahi atau astagfirullah? Innalillahi atau alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu ayat surah Al-Baqarah ayat 154 atau 155 ya. Bukan astagfirullah. Kalau mendengar orang yang meninggal, ucapan innalillahi-nya harus lengkap. Maksudnya lengkap, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya lengkap. Jangan innalillah, udah. Maknanya kita semua kepunyaan Allah, sudah. Tapi wa inna ilaihi rajiun itu yang mengekspresikan kematian. Hanya kepada Allah pula kita akan kembali, yang lengkap. Jika ayah berwasiat dimakamkan satu lubang dengan kakek yang sudah meninggal lebih dulu, apa harus saya ikuti? Pertama, hukum asal menguburkan jenazah adalah satu lubang satu jenazah. Itu hukum asal. Kecuali kalau darurat. Umpamanya nggak ada lahan lain, ada mayatnya banyak, seperti waktu tsunami gitu kan. Sedangkan tenaga dan lahan terbatas. Akhirnya satu kuburan 5-10 orang. Minimal 2-3 orang. Boleh? Boleh. Karena Nabi SAW pun menguburkan para sahabat, para pahlawan Uhud yang mati di medan perang. Satu lubang beberapa jenazah. Dibolehkan. Tapi hukum asal satu kuburan satu lubang. Jadi itu hanya kondisi keterpaksaan darurat. Kalau tidak darurat lebih baik satu kuburan satu lubang. Jadi kalau ayah mewasiatkan nanti saya tumpuk dengan kakek. Tapi masih ada lahan lebih baik dipisah dengan kakek ya. Satu kuburan satu lubang. Saya punya keluarga perempuan. Dia hobi dan sering belanja gamis-gamis syar'i yang mahal-mahal dan bagus-bagus. Tapi dia telah memilih menjual baju bekasnya dibanding diberikan kepada keluarga. Pertanyaan saya, apakah tidak apa-apa dijual atau lebih baik disedekahkan? Dijual boleh, mau second, mau grace, mau baru, mau lama, dijual. Kalau ada yang ridho mau membeli, boleh. Diberikan, bagus. Mana yang lebih utama? Ya lebih utama disodakohkan. Lebih bagus menjual atau sodakoh? Lebih bagus sodakoh. Tapi boleh menjual? Boleh, tidak dosa ya. Bagaimana jika akhwat camping di tenda terbuka, hanya disediakan terpal dan alas tanpa penutup dalam rangka acara pramuka, apakah boleh? Asal tertutup aurat boleh saja dan tidak ada ikhtilat dengan laki-laki, aman dari fitnah, boleh. Dan dia bisa sabar dengan menutup aurat, beraktivitas di bawah tenda yang terlihat dari mana-mana gitu. Hukum menanam rambut atau yang dikenal dengan transplantasi rambut. Rambut yang ditanam diambil dari rambut sendiri. Kan rambut sendiri tertanam tuh. Dicabut, didudut, terus ditancapkan di tempat lain gitu. Maksudnya? Apa-apaan kan sudah nancap tadi, beda tempat gitu. Taib, rambut yang sudah lepas, baik disengaja karena ada alasan atau tidak disengaja, itu lepas. Tidak boleh dijadikan alat penyambung rambut baik dia bagi dirinya ataupun bagi orang lain. Itu hukumnya sama aja dengan menyambung rambut. Menyambung rambut kan dengan rambut laginya. Asli apa palsu rambutnya? Asli, tapi mungkin rambut orang lain. Asli dari rambut, bukan dari plastik kan. Nah kemudian yang bahasa Sundanya dulu sobrah.
Atau apa? Konde ya. Itu konde rambut asli bukan? Rambut asli. Tapi diambil dari orang lain, dianyam lagi, jadi dibentuk, jadi bagus, bisa ditempel. Itu sama dengan menyambung rambut dan itu terlarang. Dilaknat para pelakunya ya. Apa boleh memposting kegiatan masak atau makanan di sosmed sebagai bentuk rasa syukur? Duh, Ima asa kasih sendiri, saya suka begitu tuh. Kalau saya mau ke daerah timur, Bekasi, Jakarta, Cikarang, mampir di 97, beli bakso tahu, ceklek di foto. Ada status. Hanya bakso tahu yang mengerti perasaanku. Suka ada yang baca status saya begitu ya. Meren nyindir eta meren. Kamu jawab, Ustadz bagaimana seharusnya perlakuan menantu kepada mertua dengan kondisi suami lagi jauh LDR dan adik ipar yang suka ngatur-ngatur. Catatan istri tidak tinggal serumah dengan mertua. Kok ipar bisa ngatur? Kan beda rumah. Kita di rumah ini, ipar dan mertua di rumah itu. Tapi kok bisa ngatur? Kok bisa ya? Selama LDR, suami jauh dari luar kota atau di luar negeri. Kita wajib berbuat baik kepada mertua, kepada kakak dan adik ipar. Nah, adapun kalau mertua ngatur atau adik ipar ngatur, untuk menghormatinya sudah terima aja aturan itu selama aturan itu tidak bertolak belakang dengan syariat. Sudah ikuti saja dulu ya. Mertua pulang kita beresin lagi menurut kita. Kata mertua ini kursi di sini, di sana meja di sini, ini hiasan di sini, udah. Gak apa-apa senangkan. Pulang kita balikin lagi. Beres kan. Terakhir. Apabila kita mengikuti satu kejuaraan atau perlombaan. Tapi kita kalah. Mesti sudah usaha dan berdoa. Apakah itu sudah ketetapan Allah? Semua. Makanya terjadi. Jadi apa yang terjadi itu sudah ketetapan Allah. Meski sekiranya kita bekerja keras, susah payah. Musuh kita lebih bekerja keras lagi. Jika Allah takdirkan kita kalah, apa bakal tetap kalah? Iya, karena Allah takdirkan usaha kita yang maksimal ini masih kurang, musuh kita lebih maksimal lagi. Kita mah latihan cuma sejam sehari, itu mah 5 jam sehari. Ya kita kalah. Apakah takdir? Takdir ya. Dan takdir berkaitan dengan sebab. Sebabnya juga sesuatu yang ditakdirkan. Allah takdirkan kita cuma mampu latihan sejam sehari, hasilnya begitu. Lawan kita ditakdirkan bisa 5 jam sehari, ya hasilnya maksimal. Diadu. Ya kalah yang 1 jam per hari ya. Semua sudah Allah takdirkan maka itu terjadi. Cukup ya sampai di sini, insyaallah kita jumpa di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.